Hai, halo semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rode Mareta, NPM 1813031031. Dan pada video kali ini, saya ingin menjelaskan siklus akuntansi perusahaan Crescent Taylor pada bulan April. Dan video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktik akuntansi. Oke, langsung saja saya akan melakukan share screen hasil perhitungan dari transaksi bulan April. Oke, ya seperti ini ya. Nah, baca dulu. Crescent Taylor merupakan usaha yang menyediakan jasa jahitan antara lain baju wanita tanpa furing seharga Rp160.000, baju wanita dengan furing seharga Rp190.000, baju pria tanpa furing seharga Rp100.000, baju pria dengan furing seharga Rp140.000, celana wanita Rp150.000, celana pria Rp165.000, permak baju wanita atau pria senilai Rp20.000 untuk wanita dan untuk pria Rp50.000 per baju. Okay. Crescent Taylor ini dibuka pada awal bulan April 2020 dengan modal awal senilai 200 juta. Oke. Aset tetapnya yaitu berupa mesin jahit dan mesin obras, di mana keduanya ini memiliki umur ekonomis 6 tahun. Langsung saja saya akan membahas transaksi selama bulan April dari tanggal yang pertama, yaitu tanggal 2 April. 2 April. Bagian sini merupakan pencatatan jurnal ya, dan bagian sini merupakan perhitungan dari transaksi jasa Taylor dalam menerima pendapatan jasa. Oke, yang pertama, Nona Syahada menginvestasikan uang tunai untuk modal awal senilai 200 juta. Di jurnal umum kita bisa tulis kas pada modal, di mana kas masuk itu berada di saldo debit dan modal di kredit. Kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit, senilai 200 juta. Lalu transaksi yang ketiga, Nona Syahada membeli 3 unit mesin jahit Singer seharga 4 juta secara tunai. 4 juta dikali 3 yaitu 12 juta untuk mesin jahit. Lalu untuk mesin obras, Nona Syahada juga membeli 3 unit mesin obras, satunya senilai harga Rp1.300.000, sehingga Rp1.300.000 dikali 3 yaitu Rp3.900.000. Dan melakukan pengeluaran kas sebanyak 12 juta tambah 3.900.000 yaitu 15.900.000. Tanggal 4 April. Membeli perlengkapan Taylor, gunting, penggaris, benang obras, benang jahit, jarum jahit senilai harga Rp1 juta. Perlengkapan di debit senilai 1 juta dan kas keluar senilai 1 juta di kredit. Tanggal 6 April, menyewa ruko untuk kegiatan usaha selama 3 tahun senilai 63 juta. Ayat jurnal ya, yaitu sewa dibayar di muka pada kas senilai 63 juta. Tanggal 10 April, menerima jasa Taylor sebagai berikut. Baju wanita tanpa furing 1 potong secara tunai dan baju wanita tanpa furing 1 potong secara kredit. Lalu baju wanita dengan furing 1 potong secara tunai. Baju pria dengan furing 3 potong secara kredit. Celana pria 1 potong secara tunai. Lalu permak baju wanita atau pria 3 potong secara tunai. 3 potong secara tunai, satu bajunya senilai Rp30.000. Lalu ayat jurnalnya kas yaitu transaksi yang dilakukan langsung dibayar secara tunai senilai Rp605.000. Piutang usahanya yaitu transaksi yang dilakukan secara kredit senilai Rp580.000 di debit dan pendapatan jasanya bertambah di kredit senilai Rp1.185.000. Lalu tanggal 12,
menerima jasa tailor sebagai berikut. Baju wanita tanpa puring 1 potong secara tunai, baju pria tanpa puring 1 potong secara tunai, baju pria dengan puring 1 potong secara tunai, celana wanita 2 potong secara tunai. Sehingga transaksi tanggal 12 ini tidak ada piutang usaha karena seluruh transaksi dilakukan secara tunai, yaitu kas pada pendapatan jasa jurnalnya senilai 700.000. Tanggal 13, membayar beban utilitas senilai 1.500.000 secara tunai. Jurnalnya bisa kita tulis beban utilitas pada kas senilai 1.500.000. Tanggal 15, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10, jasa jahit baju wanita tanpa puring 1 potong. Tanggal 15, kas pada piutang usaha. Piutang usahanya berkurang, kita tulis di kredit. Kas pada piutang usaha senilai 160.000. Tanggal 17, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10, jasa jahit baju pria dengan puring 2 potong. Kas pada piutang usaha, kas yang bertambah, piutang usahanya berkurang, senilai 280.000. Tanggal 18, membeli perlengkapan tailor sebesar 500.000 secara tunai. Perlengkapan pada kas senilai 500.000, jurnal seperti itu. Lalu tanggal 20, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10, jasa jahit baju pria dengan puring 1 potong. Kas pada piutang usaha, kas yang masuk di debit senilai 140.000 dan piutang usahanya berkurang, di kredit senilai 140.000. Tanggal 21, menerima jasa tailor. Baju wanita tanpa puring, 2 potong secara kredit, baju wanita dengan puring, 2 potong secara tunai, baju pria tanpa puring, 4 potong secara tunai, celana wanita 2 potong, celana pria 2 potong, permak baju 3 potong secara tunai. Sehingga pada tanggal 21, jurnalnya, kas, transaksi tunainya senilai 1.155.000, piutang usaha, transaksi yang dilakukan secara kredit, senilai 650, dan mendapatkan pendapatan jasa senilai 1.805.000. Hasil dari penjualan kas dan piutang usaha. Lalu tanggal 24, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 21, jasa jahit baju wanita tanpa puring 2 potong. Nah, kasnya masuk 24 dan piutang usahanya berkurang senilai 320.000. Lalu beban gaji tanggal 25, membayar gaji 2 karyawan senilai 3.250. Nah, 3.250 dikali 2 karyawan, jadinya beban gajinya di debit sebesar 6.500.000 dan kas keluar di kredit senilai 6.500.000. Tanggal 27, menerima jasa tailor. Baju wanita tanpa puring 2 potong secara tunai, baju wanita dengan puring 6 potong secara kredit, baju pria tanpa puring 2 potong secara kredit, dan permak baju wanita atau pria 5 potong secara tunai. Sehingga pada tanggal 27, jurnal sebagai berikut. Kas senilai 570.000 di debit, piutang usaha senilai 1.340.000 di debit, dan pendapatan jasa bertambah senilai 1.910.000. Tanggal 29, pengambilan uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi senilai 1.200.000. Berarti kalau pengambilan uang pribadi yaitu prive, jurnalnya prive pada kas senilai 1.200.000. Kasa keluar 1.200.000. Lalu tanggal 29, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 21, jasa jahit celana pria 2 potong. 29, kasnya masuk senilai 330.000, kita taruh di debit, dan piutang usahanya berkurang senilai 330.000 juga, kita taruh di kredit. Lalu tanggal 30, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27, jasa jahit baju pria tanpa puring 2 potong. Kas masuk senilai di debit senilai 200.000 dan piutang usahanya berkurang senilai 200.000. Sehingga total dari jurnal umum
balance sebesar Rp296.630.000 ya. Balance. Oke. Selanjutnya, buku besar. Buku besar ini merupakan akumulasi dari jurnal umum, tapi dikolom-kolomkan diurutkannya berdasarkan nomor akun. Nah, nomor akun yang pertama seperti biasa yaitu kas. Keterangannya tanggal 2 ini tadi yang telah kita bahas, investasi modal awal. Tanggal 2 ada pengeluaran kas yaitu pemasukan kas investasi modal awal, saldonya di debit senilai 200 juta. Ya, 200 juta. Lalu tanggal 3-nya ada juga transaksi yang melibatkan kas, membeli peralatan, kas keluar di kredit senilai 15.900.000 sehingga saldo kas berkurang 200 juta dikurang 15.900.000 184. Ya, sebelumnya saya tidak akan menjelaskan buku besar ini satu-satu, tetapi saya menjelaskannya per akun saja, tidak semua transaksi saya jelaskan karena takutnya waktunya tidak keburu. Oke. Nah, tanggal 4 juga transaksi kas keluar senilai 1 juta, lalu saldonya menjadi 183.100.000 rupiah. Habis transaksi kas, habis akun kas yaitu nomor akun 112 yaitu piutang usaha. Nah, piutang usaha yang pertama tanggal 10. Oke, yaitu menerima jasa tailor. Nah, di mana ada piutang usaha yang masuk, piutang usaha di saldo debit senilai 580.000, lalu menerima piutang usaha, saldonya di kredit, sehingga saldo menjadi berkurang, 580 dikurang 160, senilai 420.000, lalu menerima pelunasan, di kredit 280.000, saldonya menjadi 140, dan seterusnya. Yang ketiga itu 113 pelengkapan. Membeli perlengkapan pada tanggal 4, saldonya di debit sebesar 1 juta rupiah. Lalu membeli perlengkapan kembali 500.000 sehingga saldo bertambah jadi 1.500.000. Sewa dibayar di muka 114. Nah, ini AJP. Jadi buku besar itu tidak hanya memuat apa yang ada di jurnal umum, tetapi memuat yang ada di AJP juga, jurnal penutup juga. Seperti itu. Ini refnya, referensinya dari jurnal umum ya, JU ini jurnal umum, AJP ini jurnal penyesuaian. Lalu kita urutkan ada akumulasi juga ya, nih AJP, ini transaksinya ada di AJP, peralatan tailor mesin obras, tanggal 3, keterangan kita terus membeli perlengkapan sebesar 3.900.000, lalu 3.900.000. Nah, modal pun begitu. Tanggal 2 tadi ada transaksi yang melibatkan modal di kredit, saldonya 200. Lalu di jurnal penutup juga ada modal. Nanti senilai 1.200.000, saldonya menjadi berkurang, yaitu 200 juta dikurang 1.200.000 menjadi 198.800.000. Price, besar laba rugi, pendapatan, beban utilitas, beban gaji, beban perlengkapan. Ini semuanya kita urutkan ya, dari akun nomor 1 sampai nomor 6, sampai beban-beban. Selanjutnya, yaitu transaksi neraca saldo. Di mana neraca saldo ini merupakan yang ditaruh saldonya di sini, yaitu berdasarkan buku besar, tetapi yang keterangannya cukup jurnal umum saja. Yang keterangannya sampai transaksi jurnal umum saja. Yang referensinya jurnal umum saja. Tapi kalau yang ada AJP, jurnal penutup tidak masuk dalam neraca saldo. Ya. Nah, kas, saldo terakhir dari buku besar. Kita lihat ya, kas. Nah, 114 juta.
Benar ya. Piutang usaha juga saldonya di debit senilai 1.140.000, perlengkapan senilai 1.500.000 di debit, lalu sewa dibayar di muka 63 juta, mesin jahit senilai 12 juta. Nah, akumulasi ini karena di buku besar tidak ada mesin jahit ya. Apa tadi akumulasi penyusutan mesin jahit dikosongkan karena di penyusutan ini di buku besar ini keterangannya AJP. Kalau keterangan AJP tidak perlu ditulis di neraca saldo. Lalu modal senilai 200 juta di kredit pref senilai 1.200.000, beban pendapatan jasa ini pendapatan jasa senilai 5.900.000, beban utilitas senilai 1.500.000, beban gaji senilai 6.500.000. Sehingga totalnya yaitu 205.600.000 rupiah. Saldo dari neraca saldo. Setelah transaksi neraca saldo selesai, kita lanjut ke dalam jurnal penyesuaian. Di mana jurnal penyesuaian ini terdapat dari informasi tambahan dalam soal. Informasi data per 30 April 2020 yaitu satu, perlengkapan tersisa senilai Rp300.000. Yang kedua, penyusutan mesin jahit dan mesin obras, di mana umur ekonomi saya yaitu 6 tahun. Dan yang ketiga, sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000. Kita lihat. Nah, jurnal sebagai berikut ya, jurnal penyesuaian perlengkapan tersisa. Tadi kan perlengkapan di neraca saldo nilai saldonya itu perlengkapan 1.500.000 dan tertulis di informasi data per 30 April tersisanya 300, berarti 1.500.000 ini dikurang dengan 300.000 rupiah, yaitu 1.200.000. Ayat jurnalnya beban perlengkapan pada perlengkapan tanggal 30. Kita tulis tanggal 30 April ya, semuanya pada jurnal penyesuaian 30 April. Tanggal akhir di bulan transaksi tersebut. Lalu penyusutan mesin jahit dan mesin obras. Nah, caranya yaitu karena mesin jahit ini di neraca saldonya senilai 12 juta. Oleh sebab itu, perhitungan sebagai berikut. 12 juta rupiah dibagi 6 dikali 12 bulan. Karena ini kita hitungannya menjadi per bulan. Sehingga hasilnya menjadi Rp166.000. Nah, 6 dikali 12, 72. Berarti 12 juta dibagi 72 bulan. 72 bulan. Ya, hasilnya Rp166.667. Jurnal ya, beban penyusutan mesin jahit pada akumulasi penyusutan mesin jahit. Nah, mesin obras, saldonya di neraca saldo, ini mesin obras 3.900.000, berarti 3.900.000 dibagi 6 dikali sama dengan 12 bulan. 3.900.000 dibagi 72 bulan. Sebesar Rp54.167. Jurnalnya, beban penyusutan mesin obras pada akumulasi penyusutan mesin obras. 54.000 sekian. Lalu, beban sewa. Kita tulis saja langsung. Karena di informasi data per 30 April sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000, ya udah. Berarti beban sewa pada sewa dibayar di muka, jurnalnya senilai 1.750.000. Setelah jurnal penyesuaian, yaitu neraca lajur. Neraca lajur. Oke. Nah, ini diurutkan dari satu dari nomor akun 1 sampai 6. Nomor akun terkecil sampai yang terbesar. Nah, di dalam neraca lajur ini atau neraca saldo terdapat 5 kolom, yaitu kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, yaitu hasil dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian.
hasilnya di neraca saldo disesuaikan, lalu laporkan laba rugi yang memuat akun-akun nominal atau akun pendapatan beban dan neraca akun real. Memuat akun real, yaitu akun dari nomor 1 sampai nomor 3. Sampai modal, sampai price. Di kolom neraca ini merupakan transaksi dari kas sampai price. Kita besarkan. Nah, di neraca saldo, kita masukkan dari neraca saldo ini ke dalam kolom ini. Neraca saldo. Nah, kas kita masukkan 114 juta, lalu piutang usaha 1.140, perlengkapan 1.500.000, sewa dibayar di muka 63 juta, mesin jahit senilai 12 juta. Nah ya, hasilnya totalnya 205.600.000 rupiah. Ya, sama seperti hasil neraca saldo sebelumnya telah kita hitung tadi. Lalu masuk ke ayat jurnal penyesuaian. Ini dimasukkan dari jurnal penyesuaian yang ini, ya, ke kolom jurnal penyesuaian. Totalnya Rp3.170.834. Sama hasilnya. Lalu neraca saldo disesuaikan. Hasil ini tinggal kita masukkan saja. 114.860 kita masukkan. Lalu 1.140.000 kita masukkan. Nah, perlengkapan di neraca saldo ada 1.500.000 dan jurnal penyesuaian ada 1.200.000, sehingga di neraca saldo disesuaikan saldonya dikurang karena di sini debit di neraca saldo, ya, di debit pada neraca saldo, tetapi di jurnal penyesuaian berada di kolom kredit sehingga dikurang 1.300.000 dikurang dengan 1.500.000 dikurang 1.200.000, hasilnya Rp300.000. Lalu ini juga sewa dibayar di muka di neraca saldo terdapat di kolom debit, sementara di kolom ayat jurnal penyesuaian sebesar 1.750 di kolom kredit. Jadi saldonya berkurang 63 juta dikurang 175.000 senilai 61.250. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, ini 12 juta ada di saldo neraca saldo tetapi di jurnal penyesuaian dia nggak ada. Ya udah langsung kita masukkan saja berarti. Nah, lalu nih terus masuk modal juga seperti itu, neraca saldo. Di neraca saldo ada di kolom kredit, tetapi di jurnal penyesuaian modal tidak terdapat. Lalu kita langsung masukkan ke neraca saldo disesuaikan sebesar 200 juta juga. Ya. Nah, masuk kita ke kolom laba rugi. Di mana pada kolom laba rugi ini hanya membuat akun dari pendapatan sampai beban saja. Dimasukkan dari neraca saldo disesuaikan saldonya. Besarnya nilainya dari neraca saldo disesuaikan, tetapi hanya akun pendapatan beban saja di kolom laba rugi ini. Ya. Ini seperti ini. 5.600.000 yaitu pendapatan jasa, dan dari sini sampai sini itu beban-beban. Ya, beban utilitas, beban gaji, beban perlengkapan, penyusutan mesin jahit, mesin obras, beban sewa. Lalu pada kolom neraca dari akun kas sampai akun price saja kita masukkan. Sampai sini. 1.200.000 akun price. Ya. Oke. Sehingga kesimpulannya pada neraca lajur ini adalah neraca lajur ini mengalami kerugian karena banyaknya beban-beban yang dikeluarkan dibanding dengan pendapatan diterima. Kerugiannya senilai Rp5.570.834. Ya. Mengalami kerugian. Lalu
totalnya yaitu senilai Rp11.170.834. Dan di kolom neraca besarnya Rp200.220.834. Oke, lanjut ke transaksi laporan laba rugi sebagai berikut tampilannya. Pendapatan operasional, pendapatan senilai 5.600.000. Ini pendapatan jasa. Pendapatan jasa, beban operasional ini beban-bebanan tadi ya. Beban sewa juga masuk. 1.500.000, 6.500.000, 1.200.000, 166, 54, 1.750.000. Total beban sewa kita tulis di sini senilai 11.170.834. Nah, sehingga rugi operasional ini juga bisa diperoleh dari sini. Ya, rugi ini. Ruginya yaitu Rp5.570.834.000. Nah, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Nah, lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Ekuitas ini nama lain dari modal. Modal awalnya 200 juta, lalu rugi bersihnya ini dimasukkan dari sini rugi operasional 5.570.000. Lalu price-nya yang tadi kita dapat untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi senilai 1.200.000. Nah, penurunan kita tulis di sini penurunan modal. Kita jumlahkan 5.570.000 ini ditambahkan dengan 1.200.000. Hasilnya senilai 6.770.834, sehingga modal akhir non syahda 200 juta dikurang dengan 6.770 senilai 1.193.229.166 rupiah. Lanjut ke laporan neraca. Oke. Ya. Laporan neraca dibagi menjadi 2 kolom, aset dan kewajiban atau ekuitas. Dalam aset ini ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar yaitu kas piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar muka. Ini totalnya didapat dari kas ditambah piutang usaha, ditambah perlengkapan, ditambah sewa dibayar di muka. Total aset lancar itu Rp170.550.000. Aset tidak lancarnya peralatan, mesin jahit, lalu ada akumulasi penyusutan mesin jahit, mesin obras, akumulasi penyusutan mesin obras. Oke. Totalnya nilai bukunya atau total dari aset tidak lancar Rp15.679.166. Kewajiban dan ekuitas. Beban utilitasnya tidak usah kita tulis. Langsung saja ke ekuitas modal non syahda sebesar Rp193.229.166. Totalnya balance antara aset dan kewajiban ekuitas ini sebesar Rp193.229.166. Setelah laporan neraca, jurnal penutup. Transaksi jurnal penutup. Oke. Jurnal penutup ini merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Makanya di dalam jurnal penutup ini hanya terdapat akun pendapatan dan beban saja. Tetapi tadinya pendapatan normal di kredit, saldo normal di kredit, nah pada penutup ini dibalik, ya, dibalik untuk menutup akun nominal sementara. Nominal yaitu dari pendapatan dan beban. Pendapatan pada ikhtisar laba rugi senilai 5.600.000.
Ini dari jurnal 5.600.000 ini diperoleh dari neraca saldo ini. Nah, ini pendapatan jasa 5.600.000. Lalu ikhtisar laba rugi, penjumlahan dari akumulasi penjumlahan beban-beban ini, beban-beban sebesar Rp11.170.834. Lalu ini modal pada prive dan juga modal pada ikhtisar laba rugi. Didapat dari prive-nya yaitu 1.200.000. Prive normalnya, saldo normalnya sebenarnya di debit, tapi pada jurnal penutup dibalik prive ditaruh di kredit senilai 1.200.000. Lalu modal pada ikhtisar laba rugi, ikhtisar laba rugi ini didapat dari laba rugi ini. Ya, dari sini 5.570.000. Sehingga total dari jurnal penutup yaitu Rp23.541.668. Neraca saldo setelah penutupan. Oke. Neraca saldo setelah penutupan merupakan neraca yang dibuat setelah penutupan dengan tujuan untuk memastikan bahwa saldo yang di buku besar benar-benar seimbang atau balance. Jadi neraca neraca saldo setelah penutupan ini diambil dari jurnal umum, hasil dari jurnal umum saldo-saldo terakhirnya, ya, yaitu kas senilai 114.860. Tetapi dalam neraca saldo ini akun-akun yang dimuat yaitu akun dari 1 sampai 3, dari kas sampai modal saja. Ya. Tadi. Seperti tadi, saldo terakhir di dalam buku besar ya, kalau di neraca saldo setelah penutupan. Nah, saldo terakhirnya kas yaitu 114 juta. Benar? Ya, 114 juta. Piutang usaha senilai 1.140.000. Kita lihat lagi di buku besar apakah benar. Benar, ternyata 1.140.000. Lalu mesin jahit senilai 12 juta. Ya, benar ya. Oke. Nah, sewa dibayar di muka juga saldo terakhirnya 61.250.000. Apakah benar? Benar ya, sewa dibayar di muka. Jadi ini diambil dari saldo-saldo terakhir dalam buku besar, tetapi akun nomor 1 sampai 3 saja. Nah, jurnal pembalik di sini dikosongkan sebab tidak ada di dalam jurnal penyesuaian akun-akun yang bisa dibalikan. Sehingga jurnal pembalik pada bulan April ini tidak ada, dikosongkan saja. Oke. Sekian penjelasan dari saya tentang transaksi siklus akuntansi pada perusahaan Craftsman Tailor bulan April 2020. Kurang lebihnya mohon maaf jika kalau ada salah. Saya akhiri dan selamat sore. Jangan lupa kalian tonton video ini dan kalian subscribe. Terima kasih.